Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan penjaminan informasi. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Erik Wahyu Pratama, yang kedua saya sendiri yaitu Fauzi Rahman, dan yang ketiga Fahri Nur Alam dari jurusan Teknik Informatika. Sebelum kita ke intinya, kita harus tahu dulu ya pengertiannya. Secara ini didefinisikan sebagai hasil, kemungkinan, dan dampak dari sebuah kejadian. Manajemen risiko adalah suatu proses diidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengolahnya melalui sumber daya yang tersedia. Lanjut, IT Risk Management adalah penerapan dari prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko yang berhubungan dengan perusahaan. Risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, keterkaitan, dampak, dan pengguna dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini menyampaikan bahwa manajemen risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari sebuah teknologi informasi pada perusahaan terhadap kemungkinan maupun dampak dari kejadian yang tidak terduga. Hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama kerusakan software dan hardware. Selanjutnya untuk hambatan umum terhadap data dan sistem teknologi informasi. Yang pertama malware, virus, bukan virus corona tapi virus PC ya. Lalu spam and scams. Selanjutnya, dalam IT Risk Management juga mengelola hambatan kriminal terhadap teknologi informasi suatu perusahaan, yaitu ada hacker, fraud, denial, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, di sini bisa dilihat apakah itu hacker. Hacker itu yaitu orang-orang yang secara tidak sah menerobos ke dalam sistem komputer atau meretas data seseorang tanpa diketahui pemiliknya. Nah, fraud itu apa? Yaitu penggunaan komputer untuk memanipulasi data untuk kepentingan yang melanggar hukum. Oke, selanjutnya yaitu denial of service, yaitu serangan online yang membuat pengguna tidak dapat mengakses situs yang tertentu. Jadi situs-situs tertentunya itu diblokir ya. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke situs tersebut. Nah, stop dishonesty yaitu pencurian data atau informasi penting oleh karyawan internal. Selanjutnya, risk assessment untuk mengukur seberapa besar risiko yang dihadapi dan seberapa besar dampak terhadap organisasi sehingga meminimalisir dampak risiko tersebut. Selanjutnya itu migration, yaitu penanggulangan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko. Biasanya dilakukan dengan menemui pendekatan biaya terendah dalam melaksanakan kontrol, pengendalian, dan sebagainya. Lalu kita ke evaluation and assessment, evaluasi terhadap penanggulangan yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin segitu saja ya penjelasan dari kelompok kita, kelompok 3.
Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.